Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya untuk epidemiologi ya, yaitu dengan tema konsep penyebab penyakit dan riwayat alamiah satu penyakit. Yang menjadi konsep dasar di dalam timbulnya suatu penyakit itu ada teori ya, ada 3 teori besar yang mendasarinya. Di antaranya, teori yang pertama terkait dengan teori segitiga epidemiologi, kemudian yang kedua teori roda, kemudian yang ketiga teori jaring-jaring sebab akibat. Kita lihat pada teori yang pertama, yaitu teori terkait dengan penyakit, yaitu teori segitiga epidemiologi, di mana di dalam teori segitiga epidemiologi ada 3 komponen yang mendasari ya, di antaranya agent, host, dan informant. Di mana bisa dijelaskan di sini perubahan pada salah satu faktor atau komponen di atas, apakah itu agent, apa host, atau lingkungan, maka akan mengubah keseimbangan dari 3 komponen tersebut. Maka hubungan ketiga komponen digambarkan sebagai suatu tuas ya, dalam timbangan, di mana lingkungan itu sebagai penumpuk. Kalau kita gambarkan secara umum, hubungan daripada segitiga epidemiologi kaitannya agent, host, dan informant, kita gambarkan seperti ini, bahwasanya ketiga komponen tersebut saling terkait. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang pertama terkait dengan tuas di atas. Di sini bisa kita gambarkan yang di bawah adalah lingkungan sebagai tuas, di sini ada agent, dan di sini ada host. Maka dengan model seperti ini, bisa kita jelaskan pada model ini seseorang berada pada kondisi yang sehat, ya, di mana host dan agent dan lingkungan berada pada kondisi seimbang. Jadi kalau kita lihat, agent dan host membentuk satu garis yang lurus dan di tengahnya ada lingkungan ya, tidak ada pergeseran dari ketiga komponen tersebut. Maka disebut atau dinyatakan dengan gambaran seperti ini gitu ya, seseorang dalam kondisi yang betul-betul sehat. Kemudian model yang pertama, setelah mengalami satu perubahan dari 3 komponen sebagai tuas tetap lingkungan, agentnya ini, kemudian host, maka bisa dijelaskan dari model yang pertama, kemampuan agent meningkat. Jadi kemampuan agent atau penyebab itu meningkat, kemampuan ya, daya infeksinya itu meningkat, daya serangnya itu meningkat. Maka dengan meningkatnya agent, kemampuan dalam menimbulkan infeksi ataupun penyakit, maka agent mendapat kemudahan menimbulkan penyakit karena dia mempunyai kemampuan yang lebih dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kemampuan seimbang ya, ini kemampuannya melebihi keseimbangan yang ada dari 3 komponen, maka agent mendapatkan suatu kemudahan untuk menimbulkan satu penyakit. Terjadi pada penyakit infeksi, contohnya munculnya strain baru dari agent ya. Sebagaimana contohnya virus flu ya. Di antara contohnya virus flu itu adalah satu virus yang paling mudah terjadinya mutasi ya. Mutasi. Sebagai contoh, kalau sekarang ya, adanya virus COVID gitu ya. Sekarang baru musimnya untuk vaksin misalkan, tapi di sana ada ilmuwan menyatakan bahwasanya ada sudah mutasi-mutasi yang baru. Nah,
Jadi kadang untuk riset sama perkembangan daripada mutasi kadang lebih cepat daripada mutasi itu sendiri. Sehingga kadang sedikit banyak akan menyulitkan. Kenapa? Karena untuk melakukan riset tentunya perlu dana yang besar, waktu yang panjang, tetapi virus itu sendiri lebih cepat untuk mengalami satu perubahan atau mutasi, sehingga kemampuannya meningkat untuk menimbulkan satu penyakit. Kemudian model yang kedua, kalau tadi agent turun, sekarang host turun. Maka dengan demikian bisa dijelaskan kalau agent tadi meningkat kemampuannya, sekarang apa? Adanya peningkatan kepekaan host terhadap suatu penyakit. Jadi host di sini apa? Lebih peka, lebih mudah untuk terkena penyakit, lebih rentan. Perubahan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, ya, terutama penduduk yang rentan yaitu usia-usia balita ataupun juga usia-usia manula. Demikian juga peningkatan jumlah penduduk yang usia rentan tadi. Kemudian model yang ketiga mirip masih seperti yang model kedua ya. Cuma di sini kalau diperhatikan ada pergeseran. Maka bisa dijelaskan ketidakseimbangan disebabkan oleh bergesernya lingkungan memberatkan host. Jadi kalau tadi lingkungan di sini di tengah, di sini bergeser. Dengan bergeser dia ke arah agent, maka host akan semakin berat. Logikanya kan begitu. Pergeseran atau perubahan kualitas lingkungan merugikan atau menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi adanya perubahan lingkungan, sebagai contoh di sini apa? Adanya pencemaran udara, di mana menyebabkan apa? Saluran nafas menyempit dan mudah terjadi infeksi. Dengan adanya apa? Misalkan gas buang dari motor ataupun mobil ya, atau cerobong-cerobong pabrik, sehingga menimbulkan apa? Pencemaran udara. Kemudian model yang keempat yaitu lingkungan bergeser ke arah host sehingga agent lebih berat. Bisa dijelaskan pergeseran kualitas lingkungan memberatkan agent ya, dia bergeser ke arah host. Terjadinya pergeseran kualitas lingkungan, di mana perubahan kualitas lingkungan mempermudah atau menguntungkan daripada penyebaran agent itu ya. Kalau tadi host, sekarang agentnya. Contohnya, terjadinya banjir menyebabkan air kotor yang mengandung kuman kontak dengan masyarakat dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan penyakit, misalkan diare. Kita masuk pada teori yang kedua daripada teori penyebab penyakit, yaitu teori roda. Di sini memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agent. Ya. Jadi tidak hanya khusus agent, tetapi yang lainnya juga dipandang. Besarnya peran masing-masing faktor bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Ya, kuncinya ada penyakit mana yang lebih dominan, apakah agent, host, ataupun lingkungannya. Kita lihat pada teori roda ya. Di sini sebagai inti genetik, kemudian sedikit keluar dia host, dan yang paling luar adalah lingkungan, di mana meliputi lingkungan sosial, fisik, dan lingkungan biologi. Sehingga bisa kita jelaskan pada teori roda, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Jadi pada kasus-kasus penyakit mental, maka dari semua hal tadi, maka lingkungan lebih berperan, terkhusus lingkungan sosialnya. Kemudian peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lain pada sunburns. Jadi misalkan cahaya matahari ya, maka lingkungan fisik lebih berperan. Kemudian peranan lingkungan biologi lebih besar dari yang lainnya pada penyakit malaria. Pada khusus penyakit malaria, dibanding sosial, fisik, agent atau yang lain, maka lingkungan biologi lebih
lebih dominan, lebih berperan. Kemudian peranan insi genetik lebih besar dari yang lainnya pada kasus-kasus penyakit herediter atau penyakit yang sifatnya menurun ya. Contohnya apa? DM, diabetes mellitus, itu ada faktor keturunan. Atau juga contohnya penyakit CA, cancer ya, itu juga ada faktor keturunan. Kemudian teori yang ketiga, jaring-jaring sebab akibat. Suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Maka penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik. Jadi teori sebab akibat itu memang banyak hal ya berperan di dalamnya. Maka bisa dijelaskan di bawah ini ya. Misalkan suatu penyakit kurang gizi misalkan. Kurang gizi itu bisa disebabkan karena apa? Di antaranya konsumsi makanan yang tidak memadai. Konsumsi makanan yang tidak memadai. Di mana penyebab daripada makanan yang tidak memadai tadi bisa jadi karena pengetahuan dia yang rendah. Pengetahuan yang rendah ataupun daya beli yang rendah. Daya beli untuk membelinya mungkin dia tahu tapi nggak punya uang misalkan. Nah, ini juga bisa dipengaruhi oleh kemiskinan. Jadi secara tidak langsung kemiskinan berpengaruh terhadap kekurangan gizi, walaupun gizi itu sendiri terkait dengan makanan. Tapi dengan miskin maka orang akan sulit atau daya belinya rendah untuk membeli makanan yang mencukupi gizinya. Demikian juga dengan kemiskinan, untuk mengakses pelayanan kesehatan juga akan kurang, sehingga berdampak terhadap kesehatan, kan? Maka akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, demikian seterusnya. Jadi dalam teori jaring-jaring sebab akibat, tidaklah satu sebab akibat itu melainkan saling berkait antara satu dengan yang lainnya, tidak berdiri sendiri, tetapi banyak hal yang berperan di dalamnya. Maka sangat sulit menentukan penyebab utama, namun dapat dilakukan pencegahan dari berbagai arah. Seperti ini kan, kemiskinan akan berdampak pada pendidikan yang rendah, kemudian makanan yang rendah, daya beli yang rendah, fasilitas yang rendah, atau mungkin juga ada yang lainnya lagi. Gimana itu nanti juga akan berperan satu dengan yang lainnya, dan terkait juga dengan kekurangan gizi. Kemudian kriteria sebab akibat, pendekatan model penyebab penyakit masih membutuhkan pertimbangan yang mendalam dengan studi yang cermat untuk sampai pada keputusan sebagai suatu hubungan sebab akibat. Jadi untuk menentukan hubungan kausalitas atau sebab akibat tentunya membutuhkan pendekatan-pendekatan yang memadai. Penentuan sebab akibat membutuhkan bukti-bukti yang ada, biasanya dengan penelitian-penelitian kuantitatif. Kemudian Hill membuat kriteria yang dapat digunakan sebagai panduan penentuan apakah sesuatu itu merupakan penyebab atau determinan atau bukan. Maka di sana ada kriteria Hill. Di antaranya kriteria yang pertama hubungan temporal, yaitu kalau temporal mestinya sebab itu mendahului akibat, bukan akibat mendahului sebab, tetapi sebab akan mendahului akibat. Kemudian kriteria yang kedua plausibilitas, yaitu ada mekanisme biologi yang menjelaskan proses penyakit, bagaimana proses perjalanannya itu. Kemudian kriteria yang ketiga konsistensi, yaitu kejadian berulang pada pengamatan orang yang lain. Jadi siapapun yang mengamati harusnya hasilnya sama, konsisten. Kemudian kriteria yang keempat kekuatan hubungan, nilai risiko relatif yang besar dan signifikan secara statistik, ini biasanya di dalam penelitian kohort. Kemudian dose respon, makin besar paparan terhadap agent diikuti dengan peningkatan kejadian penyakit. Tentunya semakin banyak agent yang mengenainya, kemungkinan untuk sakit lebih besar. Dose respon. Kemudian kriteria berikutnya reversibilitas, yaitu penurunan paparan terhadap agent diikuti dengan penurunan kejadian penyakit. Kemudian desain studi, desain terbaik adalah eksperimen.
eksperimen, melakukan satu bentuk percobaan. Kemudian jumlah bukti, makin banyak bukti maka akan memperkuat sebuah kesimpulan. Kemudian analog, yaitu hubungan sebab akibat sudah terbukti untuk penyebab penyakit serupa. Kemudian spesifisitas, yaitu satu penyebab menimbulkan satu efeknya spesifik. Kemudian berikutnya, apa syarat agent sebagai penyebab penyakit? Maka yang pertama, dijumpai pada setiap kasus yang diteliti. Maka pada kasus itu mesti penyakit itu ada atau penyebab itu ada, maka dia harus seperti itu sifat agent itu. Kalau agent kok tidak ada atau kadang ada tidak pada suatu penyakit, ya ada dimungkinkan dia bukan agentnya. Kemudian yang kedua, agent hanya menyebabkan penyakit yang diteliti. Satu penyebab menimbulkan satu efek. Misalkan orang sakit demam berdarah, mesti apa? Di dalam tubuhnya ada virus dengue, mesti itu. Kalau tidak ada itu, kemungkinan tidak demam berdarah. Kemudian agent diisolasi sempurna ditumbuhkan dalam biakan, itu bisa berkembang. Kemudian berikutnya, bagaimana cara mencegah suatu penyakit? Cara mencegah suatu penyakit, ya tentunya kita menghindari paparan, paparan pajanan, sehingga apa? Kita terhindar dari penyakit tersebut. Kemudian menurunkan kerentanan. Agar kita tidak rentan, berarti apa? Dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan imunisasi. Misalkan sekarang adanya pandemi COVID, biar kita tidak rentan apa? Ya kita vaksin, mengikuti program pemerintah. Itu bagian daripada ikhtiar usaha kita untuk apa? Menurunkan kerentanan, biar kita tidak rentan. Berarti kalau kita tidak rentan, berarti kita lebih kuat, insya Allah bisa menangkalnya, begitu. Kemudian komponen rantai penularan, mesti di sana ada penyebab penyakit, kemudian reservoir agent, portal of exit atau pintu keluar, kemudian cara transmisi, perpindahan, portal of entry, jalan masuk daripada agent, dan berikutnya yang keenam, kepekaan daripada host itu. Kemudian jalur transmisi ada namanya jalur yang langsung, misalkan dengan droplet, dengan seks, dengan darah, dengan kulit, bersentuhan dan yang lainnya, itu direct, langsung. Adapun yang jalur transmisinya melalui vektor, misalkan tikus, nyamuk, ini bagian daripada vektor serangga dan binatang yang lainnya. Seperti orang sakit malaria, mesti vektornya ada nyamuk. Orang sakit leptospirosis, maka ada di tikus, karena dia sebagai vektor pembawa. Kemudian lingkungan, misalkan apa? Melalui makanan ataupun minuman, misalkan apa? Sakit diare, misalkan biasanya dari air yang diminum yang tercemar, misalkan sumber air minumnya dari sungai misalkan, atau air minumnya tidak direbus misalkan, maka tatkala tercemar bakteri kemudian dikonsumsi orang, maka bisa terkena diare. Kemudian udara, misalkan dengan adanya debu atau partikel dan yang lainnya. Kemudian pintu masuk dan pintu keluar, misalkan melalui konjungtiva yang biasanya hanya dijumpai pada beberapa penyakit mata, konjungtiva ini pada penyakit mata. Kemudian melalui saluran nafas, yaitu hidung ataupun tenggorokan, yaitu melalui droplet sewaktu reservoir atau penderita bicara ataupun mungkin bersin, hacing, atau batuk, ini melalui udara pernafasan. Ini juga bisa, seperti penyakit COVID, penyakit TBC, yang sekarang juga masih 10 besar penyakit di negara kita. Cuma kalau TBC penyebabnya bakteri, kalau COVID itu virus.
tapi sama, proses penularannya hampir mirip. Kemudian melalui pencernaan, baik bersama ludah, muntah maupun bersama dengan tinja. Kemudian berikutnya yang melalui saluran urogenital, biasanya bersama-sama dengan urin atau zat yang lain yang keluar melalui saluran tersebut. Kemudian melalui luka pada kulit ataupun mukosa, seperti lepto itu bisa masuk melalui lewat kulit yang luka. Kemudian secara mekanik seperti suntikan atau gigitan pada beberapa penyakit tertentu, ya. Misalkan apa? HIV itu bisa juga melalui suntikan, bisa ya. Tatkala suntikannya digunakan lebih dari satu kali, ya, padahal aturannya hanya satu kali misalnya, dan memang hanya disposable penggunaan sekali ya. Tapi tatkala digunakan bisa lebih dari satu kali, kemudian yang pertama itu dia positif HIV, maka orang yang kedua bisa terkena karena dengan perantara jarum suntik. Kemudian model transmisi. Transmisi di sini bisa langsung, bisa juga tidak langsung, yaitu penularan yang terjadi secara langsung dari penderita atau reservoir ke pejamu potensial yang baru. Sementara yang penularan tidak langsung, penularan yang terjadi melalui media tertentu seperti media udara, ya, airborne, melalui benda tertentu, vehicle, kemudian melalui vektor, ya. Kemudian proses penularan penyakit. Dari sumber penyakit sampai kepada penjamu, ya, tentunya melalui satu mekanisme penularan. Sumber penularan di sini bisa orang yang sakit atau pembawa kuman misalkan, ataupun binatang yang sakit, ataupun bisa juga tumbuhan atau benda-benda di sekitar kita. Sehingga di sana bagaimana mekanisme penularannya, bisa lewat kontak langsung dengan bersentuhan misalkan, atau melalui mekanisme udara yang tidak sehat, ataupun melalui makanan dan minuman, atau juga melalui vektor seperti tikus, nyamuk, dan yang lainnya. Dan di sana juga diperhatikan bagaimana kondisi dari pejamu secara umum, kemudian kekebalan, ya, imunitas, status gizi, dan genetik atau keturunan. Cara keluar dari sumber dan cara masuk pejamu melalui bisa mukosa atau kulit, pintu keluar masuk, kemudian saluran pencernaan, kemudian pernafasan, urogenital, gigitan, suntikan, luka, dan juga plasenta, tali pusat. Ini contohnya seorang ibu yang hamil misalkan dia menderita HIV, maka dia bisa menularkan kepada bayi melalui plasenta. Jadi bayi positif sebelum dia lahir. Kenapa? Karena dari ibunya yang positif. Berikutnya yaitu terkait dengan riwayat alamiah suatu penyakit. Apa yang dimaksud dengan riwayat alamiah penyakit? Yaitu mengacu pada proses perkembangan penyakit pada individu dari waktu ke waktu dan di dalam hal tidak dilakukan intervensi. Jadi manakala dia sakit tidak ada intervensi untuk mengendalikan penyakit sampai selesai perjalanan penyakit itu, maka dikatakan alamiah. Pengetahuan tentang riwayat alamiah suatu penyakit membantu kita memahami akibat dari penyakit dan pola tindakan, potensial intervensi, dan perbedaan tingkat pencegahan penyakit. Kemudian proses perkembangan penyakit, di sana ada tahapan-tahapannya. Di antaranya tahap prepatogenesis, tahap patogenesis, dan pasca patogenesis. Di mana pada tahapan prepatogenesis, pada tahap ini telah terjadi interaksi antara pejamu dengan agen atau bibit penyakit, ya. Host dan agen sudah ada interaksi, tetapi interaksi ini masih berada di luar tubuh. Jadi agen masih berada di luar tubuh, dalam artian bibit penyakit belum masuk ke dalam tubuh, ya. Pada kondisi demikian penyakit belum ditemukan karena pada umumnya daya tahan tubuh pejamu masih kuat. Dengan perkataan lain, seseorang yang berada dalam kondisi seperti ini disebut dengan sehat. Jadi penyakit masih di luar tubuh pejamu. Kemudian yang B, tahap berikutnya yaitu patogenesis. Di dalam tahapan patogenesis ada pembagian lagi,
yaitu tahap inkubasi. Apa yang dimaksud dengan tahap inkubasi? Merupakan tenggang waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh seseorang yang mana dia peka terhadap penyebab penyakit sampai nanti timbul yang pertama, yaitu gejala penyakit, misalkan batuk, panas, pilek, dan seterusnya ya, yang menunjukkan seseorang terinfeksi. Kemudian contohnya ya, masa inkubasi itu kadang satu penyakit dengan yang lain itu berbeda-beda. Seperti AIDS itu 2-10 tahun, amobia 2-4 minggu, antrak 2-7 hari, botulism 12-36 jam, dan begitu seterusnya. Jadi masing-masing penyakit itu mempunyai masa inkubasi ya. Yang di depan ini masa inkubasi terpendek, yang di belakang masa inkubasi yang terpanjang. Kemudian tahap penyakit dini. Tahapan ini masih patogenesis ya. Tahapan ini dimulai dengan munculnya gejala penyakit yang kelihatannya ringan. Tahap ini sudah mulai menjadi masalah kesehatan karena sudah ada gangguan patologi walaupun penyakit masih dalam masa subklinik. Seandainya memungkinkan, pada tahap ini sudah diharapkan diagnosa ditegakkan secara dini, sehingga kalau nanti pengobatannya itu sudah mengarah kepada finish diagnosa, sehingga diharapkan cepat sembuh. Seandainya kondisi tadi tidak teratasi, maka akan tahap penyakit lanjut, di mana merupakan tahapan di mana penyakit bertambah jelas dan mungkin tambah berat ya, dibanding masa penyakit dini tadi. Dengan segala kelainan patologi dan gejalanya, pada tahap ini penyakit sudah menunjukkan gejala dan kelainan klinis yang jelas, sehingga diagnosa relatif mudah ditegakkan dibanding yang penyakit dini ya, tapi ya bisa jadi kan sudah agak terlambat gitu ya. Dan diperlukan penanggulangan yang tepat untuk menghindari akibat lanjut yang kurang baik. Kemudian yang berikutnya pasca patogenesis, yaitu yang ketiga adalah berakhirnya perjalanan suatu penyakit yang dapat berupa 5 kondisi. Apakah itu sembuh sempurna? Ini yang diharapkan ya, orang sakit kemudian dia bisa sembuh secara sempurna. Penyakit berakhir karena jamu sembuh secara sempurna, artinya bentuk dan fungsi tubuh kembali kepada keadaan atau kondisi sebelum seseorang itu menderita sakit. Kemudian kondisi yang kedua, sembuh tapi mengalami suatu kecacatan, di mana penyakit berakhir dengan kondisi sembuh namun tidak sempurna karena ditemukan adanya kelainan atau cacat pada jamu ya, jadi dia sembuh tapi di dalam sakitnya itu meninggalkan bekas. Kemudian yang ketiga, karier, perjalanan penyakit seolah terhenti ya, seolah-olah sudah sembuh karena gejala penyakit memang tidak tampak, namun bibit penyakit masih tetap dan ada dalam tubuh penjamu tanpa memperlihatkan gangguan penyakit. Jadi sembuh enggak, sakit juga enggak terlalu, tapi penyakit masih ada di dalamnya, sehingga nanti dalam kondisi yang sangat memungkinkan maka penyakit akan menimbulkan masalah. Kemudian penyakit kronis, yaitu penyakit tetap berlangsung secara kronis, artinya perjalanan penyakit tampak berhenti karena gejala penyakit tidak berubah, dalam artian tidak bertambah berat atau bertambah ringan, namun pada dasarnya penjamu tetap berada dalam kondisi yang sakit. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu kondisi meninggal dunia. Ini entah sakit entah sehat, kita juga semuanya bakalnya mati gitu ya. Perjalanan penyakit berakhir dengan kematian, selesai. Nah, kalau kita ringkas ya, dari penjelasan di atas untuk perjalanan riwayat alamiah penyakit, tahap perjalanannya yaitu dari prepatogenesis, pato, dan pasca patogenesis. Di mana pada prepatogenesis bibit penyakit belum masuk ke dalam tubuh seseorang. Di sana sudah ada interaksi antara agent, host, dan lingkungan, tapi penyakit belum masuk. Kemudian masuk di tahap berikutnya, patogenesis gitu ya, di mana bibit penyakit telah memasuki tubuh ya. Di sana ada masa inkubasi, penyakit dini, dan penyakit lanjut. Kalau kondisi demikian tidak teratasi akan berlanjut pada 5 keadaan, yaitu pasca patogenesis, apakah dia sembuh sempurna, cacat, karier kronis, atau kondisi yang terakhir yaitu meninggal dunia. Kemudian apa manfaat riwayat alamiah penyakit?
yang diantaranya pertama digunakan untuk diagnostik, ya, untuk menentukan penyakit. Kemudian yang kedua untuk pencegahan, dan yang ketiga untuk terapi. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan di forum diskusi atau tanya jawab dari penjelasan yang mungkin masih ada yang belum difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.